Lanjutkan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, dengan menyapa setiap kami melalui firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu, urapi setiap kami. Sehingga olehnya kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Sapa kanan kiri saudara, barangkali minggu lalu tidak sempat, minggu sebelumnya tidak sempat. Sapa dia, katakan selamat Paskah. Yesus hidup, ada hari esok. Sudah, segitu aja. Ayo, jangkau. Lebih banyak orang sejauh tangan saudara bisa menjangkau. Come on. Ke belakang. Belum kenal enggak apa-apa. Ya. Haleluya. Selamat Paskah sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita perlu terus menghangatkan hati kita, sekitar kita dengan kasih Kristus. Karena dunia hari-hari ini sampai pada satu titik burnout, titik kelelahan, titik kekecewaan, titik kehilangan pengharapan. Melihat kanan kiri, coba lihat kanan kiri saudara. Ini orang-orang tipikal yang bisa diharapkan tidak? Lebih sering ya menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, atau lebih sering mengecewakan. Saudara kasih Tuhan, kehidupan dunia, kehidupan real kita bahkan sedang berhadapan dengan kondisi yang seperti ini. Genaplah nubuat, ya, genaplah tulisan firman yang berkata bahwa di hari-hari terakhir kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ya. Mungkin orang berkata, oh saya tidak nyaman bergaul dengan orang lain, saya tidak biasa menyapa orang lain. Saudara kasih Tuhan, kita harus keluar dari klaim, kita harus keluar dari label-label yang seperti itu. Ya. Yang bersembunyi di balik label yang disusun orang, sehingga kita kemudian merasa itu normal, itu biasa, itu memang aku banget. Ya. Dan berkata, saya introvert, saya tidak bisa dengan orang lain. Saya tidak biasa bertemu dengan orang lain. Saudara kasih Tuhan, kasih harus ditunjukkan dengan nyata. Katakan amin saudara. Berhati-hati dengan label, berhati-hati dengan filsafat dunia yang kemudian membuat kita terjebak dalam pengakuan-pengakuan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa eksplor kasih Kristus yang kita harus nyatakan. Amin saudara. Ya. Kepada orang banyak. Bagaimana mungkin? Andai kata Yesus berkata, saya nggak nyaman bercakap-cakap, saya tidak nyaman bertemu dengan orang. Saudara kasih Tuhan, habis semua kita. Saudara, kondisi dunia hari-hari ini kita lihat banyak orang semakin kehilangan kasih. Masyarakat secara umum, kita tahu jauh-jauh di lingkungan kita lihat ruang-ruang publik. Kalau saudara singgah ke media sosial, saudara lihat situ cerminan keadaan kasih kebanyakan orang. Tidak saja antar agama, tidak juga antar suku, sekarang subsuku, subsuku. Ya. Jadi dalam satu suku pun ya, itu sudah terpecah-pecah. Ya. Dalam satu rumpun suku pun saudara bisa terpecah-pecah. Demi apa? Mereka punya alasan-alasan sendiri. Saya melihat ini adalah indikasi kasih yang menjadi dingin. Saudara kasih Tuhan, kehidupan dunia, bahasa-bahasa yang sekarang acap digunakan, ya, bahasa-bahasa yang menjadi umum, padahal itu adalah kalimat-kalimat yang tabu, kalimat-kalimat yang tidak biasa digunakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sekarang itu menjadi kalimat perantara, pemanis kata-kata. Ya. Saya tidak berani menyebutkan di sini, saya belum seberani itu saudara. Tapi itu seperti pemanis kata-kata, menunjukkan betapa dia setuju, betapa dia ekspresif, betapa dia senang dengan berkata. Kalimat-kalimat yang dinormalisasi. Saya kasih Tuhan, ruang publik yang syarat dengan perkataan yang cenderung kasar. Tanpa melihat fakta, tanpa melihat latar belakang, semuanya menjadi hakim.
yang memiliki kuasa memutus semua orang bersalah. Saudara, itu ruang publik. Di sini tidak ada. Semua di sini sopan-sopan. Semua media sosialnya luar biasa. Ya. Betul ya? Tidak ada di sini. Saya hanya menyatakan ruang publik yang saya teliti, yang saya lihat. Ya. Yang saya amati, saudara. Seperti itu. Orang tidak segan, orang tidak lagi melihat kepada siapa dia berbicara. Ya. Tidak peduli apakah dia lebih tua, dia lebih muda, lebih kecil. Yang penting pendapat saya harus saya sampaikan. Tidak sah kalau tidak komen dia. Ya. Penting tidak penting, yang penting komen dulu. Saudara kasih Tuhan, itu keadaan menggambarkan sebuah kondisi di mana banyak orang kehilangan kasih. Perkataan kasar, menyudutkan, merendahkan. Sudah ada kondisi atau fenomena lainnya adalah orang-orang yang merasa kesepian di tengah keramaian. Adakah di ruangan ini dengan jumlah jemaat ibadah kedua sekitar 1.500 tapi merasa sendirian? Saudara, ada penyakit lain, penyakit mental, kondisi psikis, kondisi batin di mana orang merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Ini terjadi karena kenapa, saudara? Karena orang kehilangan kepercayaan. Dulunya dia tidak begitu, tetapi karena pernah dilukai, karena pernah disakiti oleh orang-orang yang seharusnya bisa dia percaya, tapi justru dia diperlakukan tidak baik, dia kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Ya. Dan kemudian dia berkata, memang laki-laki sama saja di dunia ini. Ya. Dia kebablasan ngomong, ya termasuk papanya juga berarti. Atau semua wanita sama saja di dunia ini. Saudara, ini kondisi-kondisi batin yang terluka. Yang mulai kehilangan kasih atau kasihnya menjadi dingin. Kesepian eksistensial ini terjadi karena kenapa? Hilangnya kepercayaan, hilangnya pengharapan, dan dinginnya kasih. Itu realita keadaan sekarang. Justru dalam kondisi seperti ini, Tuhan memanggil setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-murid Kristus untuk menyatakan kasih dan kepedulian dan menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kesepian dalam keramaian. Tuhan memanggil setiap kita. Saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus apa? Saling mengasihi. Dengan demikian semua everyone akan tahu apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling menyikut. Jika kamu saling bersaing. Jika kamu saling membenci. Demikian jika kamu saling menyakiti. Begitu saudara? Tidak. Kata ini dikatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan di sini? Boleh lambaikan tangan saudara. Belum semua, ada berapa banyak saudara? Ini malaikat mau potret, sebentar, tahan sebentar. Ya. Saya kasih Tuhan supaya dunia tahu. Saya tambahkan supaya dunia memuliakan Tuhan. Supaya dunia tahu siapa Yesus. Supaya dunia tahu siapa kita. Dan kemudian kita disebut sebagai murid-murid Tuhan. Apabila kita hidup
saling mengasihi. Katakan amin. Yang repotnya adalah sesama murid saling menyikut. Sesama murid justru saling menyakiti. Tapi hari ini kabar baik datang kepada setiap kita. Ada sebuah perintah baru yang Tuhan berikan. Kalau kita mempelajari Alkitab melihat satu pasal itu, saudara, tidak apa-apa belajar Alkitab dikit ya. Kita PA dikit. Kalau kita lihat ayat yang ke-30, pesan perintah baru ini, ya, perintah baru yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, Tuhan tahan dulu sampai ayat yang ke-30 Yudas keluar dari ruangan itu. Lihat satu perikop, saudara, Tuhan menahan untuk memberikan perintah baru kepada murid-muridnya sampai Yudas meninggalkan ruangan itu. Karena kenapa, saudara? Tuhan tahu siapa dia. Karena ada orang di tengah-tengah mereka yang pura-pura menjadi saudara. Tapi sebenarnya dia adalah false brother. Dia adalah saudara palsu. Sehingga Tuhan harus menahan, Yesus menahan untuk menyampaikan hal itu. Saya berdoa tidak seorang pun dari antara kita adalah saudara palsu atau murid palsu. Tapi semua kita adalah murid yang sejati. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita perlu berpikir hal ini. Seseorang murid sejati yang disebut oleh Tuhan jika kita saling mengasihi. Tuhan tidak katakan apabila engkau tersakiti engkau boleh membenci, tidak. Apabila engkau dikhianati engkau boleh mendendam, tidak. Dia jelas garisnya saling mengasihi at any cost, dalam semua situasi, dalam semua kondisi. Hanya seorang yang disebut murid-murid sejatilah yang akan hidup seperti yang Tuhan katakan. Tuhan beri perintah baru kepada setiap kita. Supaya setiap kita saling mengasihi. Katakan amin, saudara. Murid-murid yang sejati yang saling mengasihi. Murid-murid yang mengubah kasih dari sekedar wacana kepada sebuah aksi. Hari ini Tuhan menyapa setiap kita. Dan berkata, my brother, murid-murid dunia perlu tahu siapa Yesus. Dunia perlu tahu kehidupan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Dunia perlu tahu bagaimana Yesus mengubah kehidupan kita. Hanya ketika kita saling mengasihi. Amin, saudara. Tapi kasih bukan sekedar wacana. Bukan sekedar pengetahuan kita tahu apa itu kasih. Tapi kasih yang diubah dari wacana kepada aksi yang nyata. Sesuatu yang benar-benar kita lakukan konkret dalam kehidupan setiap kita. Saudara, hal ini dicontohkan, diteladani oleh Yesus sendiri. Kita sedang berada dalam momen setelah Paskah. Yesus mengunjungi murid-muridnya selama 40 hari sampai hari kenaikan. Jadi di sini adalah momen-momen di mana Yesus mengunjungi murid-muridnya. Perhatikan ada hal yang menarik dan kaitannya dengan tema khotbah kita hari ini. Setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara, hal yang pertama yang dia lakukan bukan mencari siapa yang telah menyiksanya dan kemudian membalaskan dendam. Andai kata kita adalah Yesus, dahulu mengenakan tubuh yang fana, yang disiksa dan kemudian mati. Setelah hari ketiga dia bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan seperti kata Alkitab. Andai kata kita adalah Yesus, apa yang muncul dalam pikiran kita? Begitu bangkit di detik pertama, saya akan berurusan dengan tentara-tentara Roma. Saya tahu setiap cambukan dan luka yang saya alami. But now I am different. Saya menggunakan tubuh kemuliaan. Saya pada posisi tertinggi. I have all the power on me.
Dia keluar dari kubur. Ada back soundnya. Dia cari itu tentara Roma. Dia cari yang mencambuknya. Dia cari yang meludahinya. Dia cari imam besar yang teriak, salibkan dia. Saya mau buat perhitungan dengan engkau. Apakah demikian, saudara? No. Tapi yang pertama yang Yesus lakukan setelah ia bangkit dari kematian, yang terlintas dalam benaknya bukan wajah-wajah orang-orang yang menyakitinya, yang pantas untuk menerima balasan dari Tuhan atas perlakuan mereka. Tapi yang terlintas dalam pikirannya adalah murid-muridnya. Amin, saudara. Murid-muridnya yang sedang dalam ketakutan. Murid-muridnya yang mungkin juga penuh dengan rasa bersalah. Yang pertama ketika hidup berkata, gagah saya akan sertai Yesus. Sampai pada kesudahan zaman ketika Yesus tertangkap. Ngacir. Kabur. Yang berkata apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Ya kan? Ya. Tapi ketika ada tawaran-tawaran lain, jual imannya. Dibilang pinter. Tapi demi popularitas tergadai sudah imannya. Bangga lagi dipublikasikan di ruang publik, di media massa. Sudah kasih Tuhan, tapi justru ketika Yesus bangkit dari kematian, yang ada dalam benak dan pikirannya bukan untuk membalaskan dendam dan menyiksa orang-orang yang menyakitinya, tetapi justru dia mengunjungi murid-muridnya yang sedang ketakutan, yang penuh dengan rasa bersalah dan kehilangan pengharapan itu. Dari sini dalam momentum Paskah ini kita lihat satu sisi yang lain. Tahun yang lalu dalam momentum ini mungkin kita sering mendengar khotbah ketika Yesus mengunjungi orang yang di Emmaus, hati mereka berdebar-debar dan bersemangat. Tapi kali ini ternyata pesan kunjungan Yesus menunjukkan betapa dia mengasihi setiap kita. Dan dia mau meninggalkan warisan kasih seperti yang dia telah perintahkan. Supaya kemudian kita mengenerate kasih itu kepada lebih banyak orang lagi. Katakan amin, saudara. Proses mengasihi ini bukan tanpa tantangan. Saudara kasih Tuhan, Yesus mengasihi dan mengunjungi murid-muridnya. Sekalipun dia punya agenda, andai kata, dia punya kesempatan untuk membalas, tapi dia memilih untuk mengasihi. Dan perintah baru ini Tuhan mau kita hidupi dalam kehidupan kita sekalipun kita punya ruang untuk membalas. Waktu terhina, terhimpit, terlupakan, terabaikan, tersingkir, dalam hati kita mungkin berkata, tunggu waktunya nanti. Someday, suatu hari ketika saya sudah berhasil, saya akan buat perhitungan kepadamu. Mungkin sempat terbersit di hati kita yang seperti ini. Sekarang kita tidak berdaya, but one day mungkin terbersit dalam hati kita. Tapi Yesus memberi teladan yang luar biasa ketika dia berada dalam puncak kekuatan dan puncak kekuasaan. Justru yang dia tunjukkan adalah perhatian dan kemurahan hati. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya dan saling mengasihi. Sehingga kita disebut murid-murid Tuhan. Sebab itu lewat peristiwa ini saudara saya menyebut demikian. Kebangkitan Kristus bukan tentang pembalasan. Tapi pemulihan. Bukti bahwa kasih lebih kuat dari kematian. Dan pengampunan lebih besar daripada penyesalan dan pembalasan. Katakan amin, saudara. Yesus punya alasan untuk kecewa sama murid-muridnya enggak? Punya alasan juga.
yang omdo. Yang omdo, apa tuh omdo? Omong doang. Ya kan? Saya akan tiba waktunya anak manusia akan masuk pada masa penderitaan. Wah, Petrus nggak mikir. Ya kan? Nggak mikir dia, siapa Tuhan? Lewati dulu, langkahi dulu mayatku. Kan kira-kira begitu. Kalau ceritanya cerita kungfu kan begitu kira-kira. Petrus berkata, sekali-kali. Murid-murid yang lain pun mungkin berdiri dengan gagahnya. No. That's impossible. Tidak mungkin Tuhan. Ketangkap ngacir semuanya. Meskipun demikian saudara, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya yang kehilangan pegangan itu. Mereka hidup dalam ketakutan. Bukti bahwa kasih lebih kuat daripada kematian, pengampunan lebih besar daripada pembalasan. Katakan amin, saudara. Mungkin keadaan kita sama seperti murid-murid. Sama seperti Petrus yang suara kokok ayam itu mendengung terus sekalipun sudah berhenti. Ndak siang, ndak malam terdengar terus di telinganya. Itu seperti mengintimidasinya. Mereka hidup dalam ketakutan, sempat kehilangan iman, sempat menyangkal Yesus seperti Petrus. Dalam kehidupan kita sering sekali seperti ini. Kita sempat kehilangan iman karena kondisi, karena terdesak. Kita menyangkal Yesus. Saudara, Tuhan tahu keadaan kita. Lewat peristiwa kebangkitan ini Tuhan mau menyapa kita lewat firman-Nya. Dan mau berkata kepada setiap kita, iya, Yesus tetap mengasihi kita. Katakan amin, saudara. Sapa kanan kiri katakan, Yesus mengasihiku. Kabar baik bagi setiap kita, Yesus tetap mengasihi dan mau memulihkan keadaan kita. Sebab itu tidak ada jarak yang terlalu jauh yang Yesus tidak bisa jangkau. Tidak ada kondisi yang terlalu gelap yang Yesus tidak bisa ubah. Katakan amin, saudara. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Batu yang menutupi pintu telah digulingkan. Batu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar. No, Yesus tetap bisa keluar sekalipun batu tidak digulingkan. Dia kenakan tubuh kemuliaan. Tapi supaya murid-muridnya bisa masuk ke dalam dan menengok, nyatalah bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Katakan amin, saudara. Sehingga pengharapan mereka yang mati, bayang-bayang mereka yang telah seperti bayang-bayang maut yang menghantui mereka, seperti kematian itu, ternyata telah dibangkitkan kembali. Batu digulingkan supaya mereka bisa mengalami kuasa kebangkitan. Dan menyaksikan bahwa kuasa itu bekerja dalam kehidupan mereka. Katakan amin, saudara. Yesus mengunjungi murid-muridnya karena Dia peduli. Dia mau memulihkan keadaan kita. Dia mau membangkitkan semangat iman kita kembali. Karena tidak ada batu yang terlalu besar yang tidak bisa digulingkan oleh Yesus. Engkau berkata, Pak Pendeta, batu ini begitu berat. Seperti batu kilangan yang diikatkan ke tubuh yang membuat kita semakin drowning, semakin tenggelam. Kita berupaya naik ke atas tapi kita seperti dalam kondisi makin tenggelam. Saudara kasih Tuhan, jika engkau merasa hidupmu berat, dada semakin sesat, pegang Yesus erat-erat karena mujizatmu sudah dekat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Batu seperti penghalang yang membuat engkau tidak berani berharap akan hari esok. Batu seperti beban yang menindih engkau. Sebuah penderitaan yang sangat berat sekali. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan tahu kekuatan murid-muridnya. Tuhan tahu seberapa besar iman murid-muridnya. Ia tidak mau meninggalkan mereka begitu saja. Sebab itu sebelum Ia naik ke sorga 40 hari. 40 menjelaskan sebuah lingkaran yang penuh.
menunjukkan kepedulian Tuhan kepada murid-muridnya yang hari ini adalah kita, tidak akan pernah berkesudahan. Satu siklus penuh, baru dia naik ke sorga. Dia mau memastikan setiap murid-muridnya bangkit kembali dalam pengharapan. Bangkit dari ketakutan, bangkit dari keterpurukan. Untuk hidup dalam kuasa kebangkitan. Tuhan mau memastikan bahwa murid-muridnya sadar bahwa mereka menerima kasih yang berlimpah dari Allah Bapa. Sehingga dengan demikian Yesus siap meninggalkan mereka karena mereka akan siap membagikan kasih itu di antara mereka dan kepada orang banyak. Saudara kasih Tuhan, kalau keadaan kita seperti para murid yang sempat ketakutan, hilang pengharapan, dan kita berkata tidak ada kesempatan. Hari ini firman Tuhan, Yesus mengunjungi kita. Firman menyapa kita hari ini. Ada pengharapan di dalam Yesus, karena kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Katakan amin, saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih, apapun keadaanmu, dari mulut kita berkata bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau. Seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Dalam Kejadian pasal ke-45, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi sekarang janganlah engkau bersusah hati dan janganlah engkau menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara ingat Yusuf? Ya. Saudara kasih Tuhan, Yusuf dijual, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dilema atau ya agony of life, ya. Sering sekali justru yang paling menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. That's true fact. Fakta yang sering sekali terjadi. Kenapa saudara kita kemudian merasa sangat sakit sekali? Karena kita terlalu berharap kepada mereka bahwa mereka adalah orang yang paling bisa kita andalkan dan paling melindungi dan paling. Ternyata ketika keadaan berbalik, ya, kondisi itu membuat kita sangat mengalami kekecewaan yang sangat berat. Saudara, kita harus antisipasi bahwa orang yang ada di samping kiri kanan kita bukanlah orang yang sempurna. Amin, saudara. Sering sekali begitu, justru karena dekat saling bergesekan. Kalau jauh saling merindukan. Ya. Kalau jauh kan begitu ya, sleep call, video call, ya kan. Saling merindukan, kapan datang, sudah lama. Ya. Tapi begitu ketemu berantem aja. Ya. Saudara, begitulah keadaan kehidupan. Perhatikan Yusuf, dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia sampai pada satu titik di mana dia bisa membalas apa yang dia lakukan, apa yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi sebaliknya dia berbalik.
Apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara, dia mengampuni, dia memeluk, dia memelihara, bukan membalas dendam. Dia justru melakukan sesuatu yang berbeda. Cerminan kehidupan Yusuf juga diteladani oleh Yesus bagi kita pada hari ini. Sekalipun kelak ada sebuah kesempatan bagi kita untuk membalas, tetapi kita memilih untuk mengasihi. Katakan amin, saudara. Inilah perintah baru kepada setiap kita dalam musim kunjungan Yesus pasca kebangkitan ini. Supaya setiap kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Dan ketika Yusuf hidup dalam kondisi seperti ini, hatinya penuh dengan kasih. Pengurapan turn around anointing ini bekerja. Pengurapan yang membalikkan keadaan ini terjadi, saudara. Alih-alih dia binasa oleh perlakuan saudara-saudaranya, sebaliknya mereka dibuat terkejut, justru ia naik pada puncak yang paling tinggi. Si iblis punya agenda yang sama, bermaksud hendak membinasakan Yesus. Alih-alih agendanya terpenuhi, justru lewat kematian kuasa Kristus dinyatakan. Ia bangkit, manusia ditebus, diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bertahan hidup dalam kasih yang sejati, as a true disciples, menjadi murid yang sejati, akan terjadi pembalikan keadaan. Semua rekaan manusia yang mencoba menjatuhkan saudara akan diputar balik oleh Tuhan. Justru akan mengangkat saudara ke tempat yang lebih tinggi. Katakan amin, saudara. Sebuah upaya manusia mencoba menarik saudara makin ke bawah adalah peluang saudara untuk terbang dan melompat lebih tinggi lagi. Sebab itu bertahan dalam kasih. Katakan amin, saudara. Bertahan dalam kasih. Tuhan mau supaya setiap kita hidup di dalamnya. Berharap bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang extraordinary dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kasih yang diteladani oleh Yesus. Yohanes 20 ayat 19 berkata demikian, ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus menunjukkan kasih bukan sekedar wacana dan kata-kata, tapi aksi yang nyata. Mungkin Yesus ada gemesnya juga ya. Ini murid-murid kalau ketemu nanti awas ya, gue jewer semua. Tapi ketika Yesus datang di tengah-tengah muridnya, dia tidak berkata begini, mana Andreas, mana Filipus, mana Petrus. Dia nggak panggil mereka dengan demikian, saudara. Andai kata dia tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan berperkara dengan, mana Andreas? Yang katanya paling jago, mana Petrus? Pada dijewerin semua, saudara. Enggak, tapi justru dia hadir di tengah-tengah muridnya itu. Dan menyapa mereka, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Ini menunjukkan satu kondisi, satu sikap, satu aksi kasih yang tanpa syarat. Yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ya, dunia sering membuat kehidupan kita pedih, sakit. Ada ungkapan, ya, ungkapan yang berkata demikian. Ketika dunia memberikan engkau lemon itu muka yang masem, ubah lemon itu menjadi lemonade, menjadi air jeruk dingin yang membuat engkau justru puas dan merasa sejuk. Amin, saudara. Ini kuasa kebangkitan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus tunjukkan menunjukkan betapa dia mengasihi setiap kita dalam keadaan apapun. Sebab itu hari ini kita belajar loving and caring. Bagaimana kita hidup dalam kasih dan kepedulian yang sama. Yang menyatakan kasih tidak batas wacana tapi aksi yang nyata. Amin, saudara. Loving and caring ini adalah value kelima dari gereja kita. Ini bulan kelima.
F family, A altar of worship, M mission, E integrity, L loving and caring. Ternyata ada pesan dan kepedulian yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan lewat kunjungannya kepada murid-muridnya. Dia mau menunjukkan betapa ia mengasihi mereka dan ia mau meninggalkan warisan kasih untuk kita teruskan kepada lebih banyak orang. Dengan saling mengasihi, dunia tahu engkau adalah murid-muridku. Maka kita dapat memahami yang pertama, kasih adalah identitas dari murid Kristus. Dalam Yohanes 13:35 yang kita baca tadi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, dalam perintah baru ini Tuhan tidak katakan, Yesus tidak meminta kita supaya dikenal karena banyaknya ayat hafalan. Itu baik. Ya. Tuhan tidak meminta kita supaya kita dikenal karena besarnya pelayanan kita. Itu juga baik. Tuhan tidak meminta kita untuk dikenal karena tingginya posisi kita. Itu juga baik. Tapi perintah baru ini Tuhan katakan, ya, tetapi semata-mata supaya kasih Kristus di dalam dan melalui setiap kita itu nyata, bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau supaya kita berlimpah akan kasih. Saudara kasih Tuhan, Yesus berdiri di tengah-tengah muridnya, tidak untuk menghakimi mereka. Tidak sambil mencari murid-murid yang berbuat salah dan menghukum mereka. Tapi justru ia menunjukkan kasihnya kepada setiap mereka. Dengan demikian, dunia, everyone mengetahui kita adalah murid-muridnya. Tiba giliran kita hari ini, sesakit apapun, Pak Pendeta, hatiku tersayat bak, terluka karena sembilu. Begitu dalam hampir tidak terobati. Disembuhkan pun lukanya akan tetap nampak. Saudara kasih Tuhan, tidak ada yang menafikan, tidak ada yang tidak menyadari hal itu terjadi. Itu kadang real dalam kehidupan kita. Tapi justru dalam keadaan seperti itu Tuhan mengajak kita dengan perintah yang baru. Demi dunia dapat mengenal Tuhan, mari kita hidup saling mengasihi. Katakan amin, saudara. Dari murid-murid, dari kunjungan Yesus kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kasih berarti membawa damai dimanapun kita berada. Kasih sejati selalu meninggalkan jejak damai di setiap tempat yang kita pijak. Yesus datang menyapa mereka dengan shalom. Kasih bukan sekedar perasaan, kasih adalah keputusan untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang sedang gaduh ini. Menyatakan kasih dari wacana menjadi aksi adalah keputusan yang kita sengaja. Sekalipun kita punya alasan untuk tidak menyatakan kasih, tapi kita memilih untuk mengasihi. Kasih selalu membutuhkan pengorbanan. Yesus memberikan teladan yang serupa dengan memberikan nyawanya bagi tebusan-tebusannya. Kasih membutuhkan korban di hati, manakala harusnya kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita berkorban hati. Kita justru memberikan kebaikan dan kemurahan hati. Di tengah-tengah gereja mengalami tekanan, tapi justru gereja dipanggil untuk membalasnya dengan kemurahan hati. Supaya dunia tahu bahwa engkau adalah murid-murid Tuhan. Katakan amin, saudara. Pertanyaan bagi kita, apakah orang di sekitar kita dapat merasakan kasih Kristus saat kita hadir? Apakah kita meninggalkan jejak-jejak damai dan kasih di mana kita berada? Atau justru sebaliknya, kita ada yang damai jadi bubar. Tapi dengan semangat kebangkitan Kristus, belajar dari teladan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Biar setiap kita meninggalkan jejak-jejak kasih dimanapun kita berada. Manakala dunia mencari pembalasan,
kita membawa pengampunan. Manakala dunia mengejar keadilan diri, kita memilih untuk mengasihi setiap orang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hal yang kedua, belajar dari kunjungan Yesus. Kasih tanpa aksi adalah kosong. Ayat pasal 3 ayat 18 1 Yohanes berkata demikian. Anakku, anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus tidak saja berkata aku mengasihi kamu, tapi dia datang dalam aksi yang nyata mengunjungi murid-muridnya. Ia memulihkan kepercayaan mereka yang sempat pudar. Dia memulihkan kembali pengharapan mereka yang sempat hancur karena kekecewaan. Di dunia hari ini banyak orang dalam kondisi hancur dan kehilangan pengharapan. Biar kita hadir mengangkat mereka kembali, menyapa mereka kembali. Bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, saudara. Bagaimana dengan kita mengasihi bukan hanya pada lidah dan perkataan, tapi dalam aksi nyata, tindakan dan perbuatan kita. Yesus telah menjadi teladan, mari setiap kita menunjukkan kasih yang aktif di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Ia turun ke dunia, hidup bersama kita, menderita bagi kita, menunjukkan sebuah teladan yang luar biasa. Tapi dia menanggung semua itu supaya kita dapat melihat warisan kasih dan meneruskannya kepada dunia. Dengan tindakan yang nyata memulihkan iman yang retak. Menyalakan kembali pengharapan orang yang terpuruk. Menghidupkan kembali panggilan setiap murid-murid Tuhan. Ada banyak orang telah meninggalkan iman mereka. Diperlukan saudara untuk menyatakan kasih. Supaya iman pengharapan mereka kembali bangkit. Amin saudara. Loving and caring. Apakah keluarga tanpa kasih dan kepedulian? Gereja Tuhan hari-hari ini, mari pasca kebangkitan ini kita belajar satu hal yang baru. Bahwa Tuhan mau meneladani kasih supaya kita hidup di dalamnya. Kasih tanpa aksi adalah kosong. Bagaimana kita mewujudkannya? Jangkau mereka yang terabaikan. Angkat mereka yang jatuh. Berikan pengharapan kepada mereka yang putus pengharapan. Ada seorang sosok yang terkenal bernama Mother Teresa. Ia memulai pelayanannya bukan dengan hal yang besar. Ia seseorang pada tahun 1979 menerima hadiah Nobel karena kemurahan hatinya. Tapi bagaimana ia memulai pelayanannya? Ia memulai dengan satu tindakan kasih yang sederhana, yaitu menyapa orang yang sekarat yang ada di jalanan. Apa yang dia lakukan? Mendengarkan seseorang yang sedang putus asa. Dalam beberapa ungkapannya dia berkata, saya tidak selalu punya jawaban untuk setiap pertanyaan dari semua orang. Tapi saya hanya menyediakan telinga untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Tetapi saya melihat apa yang saya lakukan ternyata memberikan kelegaan kepada mereka. Di tengah-tengah orang kehilangan kasih dan tidak peduli satu dengan yang lain. I have no time for you. Saya sibuk dengan diri saya sendiri. Mother Teresa memberikan kita sebuah teladan. Mendengarkan kadangkala cukup daripada memberikan nasihat yang panjang-panjang untuk memulihkan orang. Saudara kasih Tuhan, biar kita menjadi telinga yang mau mendengar. Dan kita akan lihat kasih Kristus bekerja dalam kehidupan orang-orang. Ada banyak kondisi orang yang tidak terdengar. Gerombolan massa besar yang bisu yang tidak didengarkan oleh orang-orang. Saya berdoa setiap kita sebagai gereja Tuhan menjadi telinga yang mendengarkan teriakan orang-orang yang putus asa. Itu yang dia lakukan. Kita mungkin tidak punya semua jawaban, tapi kita available. Kita menyediakan diri untuk mendengarkan. Apa yang dia lakukan kemudian dia tingkatkan, dia menyumbang makanan dan pakaian. Dimulai dari angka yang kecil dan kelompok-kelompok yang kecil. Sampai kemudian menjadi sorotan dan dia mendapatkan support yang besar
untuk melakukan tindakan kemurahan hati dalam skala yang lebih besar. Saudara kasih Tuhan Yesus, saya berdoa dan saya bersyukur berada dalam sebuah pelayanan dalam track yang sama. Tiada lain yang kita bincangkan sejak akhir tahun sampai mendekati semester pertama ini adalah perhatikan orang-orang susah. Semua sumber daya, kemampuan, semua tenaga, pikiran, ide kita kumpulkan menjadi sebuah kekuatan hanya untuk satu hal, perhatikan orang miskin, perhatikan orang susah. Mungkin kita tidak punya semua jawaban, but we try what we can do. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Dan saya bersyukur setiap kita ambil bagian karena memang inilah perintah Tuhan kepada setiap kita. Hal yang lain yang dia lakukan manakala dia tidak bisa mengunjungi orang, dia menuliskan sebuah pesan dalam surat yang sederhana, memberikan semangat kepada orang-orang terpenjara. That's what Mother Teresa do. Kadang yang diperlukan hanyalah pesan singkat yang menguatkan seseorang. Yang kuat ya Eda ya, yang kuat ya brother ya, semangat. Ya. Saudara kasih Tuhan, ternyata yang dia lakukan telah mengubah kehidupan orang-orang. Bulan yang lalu saya khotbah, kadang-kala yang kita perlukan hal yang sederhana daripada khotbah yang panjang. Ada kalanya kita hanya perlu memukul pundak seseorang dan berkata, be strong brothers. Sudah cukup buat mereka. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, hal yang ketiga, kasih membawa pemulihan dan pengharapan. Yeremia 31 ayat yang ketiga berkata demikian, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan tidak mau kasih itu hanya kita alami bagi diri kita saja. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dan akan terus mengalir. Tuhan mau setiap kita menjadi saluran kasih kepada lebih banyak orang lagi. Katakan amin, saudara. Tindakan mengasihi dan peduli memiliki sebuah kekuatan yang memulihkan hati. Yang mengangkat pengharapan, menyembuhkan yang terluka. Sering sekali orang tidak butuh nasihat panjang. Mereka hanya butuh dipedulikan. Yesus hadir di tengah-tengah murid yang terpuruk. Saya belajar supaya hadir di tengah-tengah orang yang dalam kondisi yang terpuruk. Perlu kehadiran kita untuk memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Saudara kasih Tuhan, kasih membawa pemulihan dan pengharapan. Belajar untuk hadir bagi orang lain. Sebarkan ketenangan dan pengharapan, bukan memperparah luka dengan penilaian-penilaian kita. Tindakan sederhana bisa menjadi titik balik bagi kehidupan seorang yang kehilangan arah. Daripada menyebarkan berita hoax dan yang tidak perlu. Sekarang kan ada teknik baru dalam berkomunikasi kalau dalam teks. Ya. Entah ini positif atau ini bercandaan, it's okay. Tapi orang mencoba untuk tidak disalahpahami. Orang menyapa orang lain, ya, selamat pagi dalam kurung dengan nada yang lembut tutup kurung. Apakah kamu sudah bangun dan bekerja dalam kurung ya dengan nada yang lembut sembari tersenyum tutup kurung. Karena siapa yang bisa tahu apa yang disampaikan ini dengan marah atau apa? Orang sekarang berkomunikasi seperti itu. Saudara begitu juga? Enggak begitu? Enggak. Saudara kasih Tuhan, apapun itu saudara. Tuhan mau supaya setiap kita menyebarkan kasih, kedamaian dan pengharapan, bukan kebencian. Amin. Anak-anak Tuhan, segini banyak kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Warnai ruang publik, komunikasi, media sosial yang lagi marak. Ya, semua kita mungkin punya 1, 2, 4, 5 nomor. Nomor WA. Ya. Warnai dengan hal yang baru. Ya. Berikan kekuatan, berikan kedamaian, berikan ketenangan. Bukan memperkeruh keadaan. Katakan amin, saudara. Saya kasih Tuhan, saya tutup dengan sebuah kisah
Corrie ten Boom adalah seorang ibu, seorang wanita yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam masa mudanya ia mempelopori dan kemudian diikuti oleh keluarganya. Manakala dunia sedang mengecam orang-orang Yahudi dan kelompok Nazi sedang membinasakan mereka. Ada seorang keluarga yang dilatar belakangi seorang yang punya usaha membuat jam di Belanda, kemudian berpikir melakukan sesuatu yang berbeda. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia menampung, menjadikan rumahnya sebagai rumah penampungan, shelter, rumah singgah untuk orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi. Saudara, Corrie ten Boom bersama keluarga tidak luput dari siksaan para Nazi karena menyembunyikan dianggap pengkhianat. Bahkan setelah mengalami siksaan di kamp konsentrasi Nazi, Corrie ten Boom ini mengampuni penjaga kamp yang menyakitinya. Karena kenapa? Ia berkata karena kepedulian pada orang-orang dan karena kasih Kristus. Saudara, keluarganya yang lain juga terseret bersama-sama mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mereka dibuang bersama dengan para orang Yahudi ke camp namanya Ravensbrück. Ya. Diasingkan bersama orang-orang Yahudi pada zaman Holocaust Perang Dunia Kedua, saudara. Tapi kesempatan itu dia gunakan bukan buat berkeluh kesah, tapi justru dia menguatkan kembali orang-orang yang ada dalam kamp konsentrasi itu. Sampai pada akhirnya dia terinspirasi menulis sebuah buku yang berjudul The Hiding Place. Sebuah judul yang memiliki quote yang sangat dalam yang dia tulis, saudara. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada lubang yang terlalu dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam dari lubang tersebut. Dia menulis sebuah quote yang mengatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih dalam, kesengsaraan, penderitaan, apapun yang lebih dalam dari kasih Kristus. Kasih Kristus lebih dari segala-galanya. Amin, saudara. Dari Corrie ten Boom ini kita melihat kasih dan kepedulian membawa perubahan bagi dunia. Tuhan mengajak setiap kita dalam momen kunjungan Paskah ini untuk mengenerate kasih yang sama dengan tindakan yang nyata. Apa yang dapat kita lakukan? Mulai dari hal-hal yang sederhana. Di antaranya kita bisa mencari, mengingat seseorang yang mungkin sedang berduka. Telepon mereka, WhatsApp mereka, sapa mereka, kuatkan mereka. Mungkin di lingkungan saudara ada orang-orang yang sering sekali terabaikan. Karyawan-karyawan yang mungkin tidak muncul di ruang-ruang tengah. Karena mereka melakukan tugas-tugas yang lain yang tersembunyi. Petugas-petugas kebersihan, sapa mereka sebagai tanda kasih yang tulus. Saudara kasih Tuhan. Saudara tidak akan pernah tahu, mungkin sapaan saudara akan membuat harinya lebih berwarna. Dan hidupnya penuh pengharapan. Itu yang dia butuhkan. Karena orang lalu lalang melewatinya begitu saja. Tapi ketika ada sapaan kasih dimanapun kita berada, akan mengubah kehidupan seseorang. Jadilah pendengar bagi rekan kerja. Jadilah pendengar bagi pasangan kita. Jadilah pendengar bagi orang lain. Kebangkitan Kristus adalah momentum setiap kita menjadi murid yang saling mengasihi, menyatakan kasih dari wacana menjadi sebuah aksi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidup. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kasih yang memulihkan. Oh, kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari setiap kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Ajari kami untuk mengasihi bukan hanya dengan kata-kata kami, tapi dengan kehadiran kami, dengan kesediaan kami mendengar dan memberi perhatian dan kepedulian. Jadikan kami seperti murid yang Kau inginkan, yaitu murid-murid yang sejati. Sehingga kami dapat dikenal dunia dan Yesus dapat dikenal dunia. Karena kasih, biar kasih-Mu hidup dalam setiap kami Tuhan. Dan jadikan hidup kami sebagai saluran kasih. Kasih dan rahmat Kristus, kasih dan kepedulian Kristus kepada dunia. Layaklah kelak Engkau menyapa kami murid-murid yang sejati, yang akan menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa kepada setiap umat-Mu yang pada siang hari ini sama seperti murid yang kecewa, yang putus asa, kehilangan pengharapan, yang dalam keadaan ketakutan karena keadaan ekonomi, karena tekanan, karena pergumulan rumah tangga dan keluarga. Tuhan, Kau hadir menyapa setiap mereka. Engkau hadir meyakinkan setiap mereka bahwa mereka tidak sendirian. Tapi Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Biar siang hari ini kasih-Mu mengalir kepada setiap kami. Memulihkan, amen, mengangkat, yes, memberikan kekuatan, amen, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Lihat roti dan anggur ini. Layakkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami beroleh berkat dari tubuh dan darah. Mari masing-masing kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus. Apabila ada sebuah ganjalan di dalam hati kita, dosa, pelanggaran yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, sucikan kami, tahirkan kami. Apabila ada ganjalan kepada saudara-saudaramu yang Engkau ingat, lepaskan pengampunan, berperkara dengan Tuhan. Tuhan, biar damai dan kasih-Mu mengalir Tuhan Yesus. Kalau kami bertahan dengan keegoan kami, ampuni kami. Hari ini kami belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Biar kiranya berkat dari tubuh dan darah-Mu sempurna mengalir dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa kami. Curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan berkata, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan kasih Yesus yang begitu besar. Dan biar ketika kita memakannya, kita mengingat akan Kristus, akan Yesus yang mengasihi kita. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah di dalam nama Yesus. Demikian sesudah makan dia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Di minggu pertama bulan Mei, Tuhan, kami makan dari tubuh dan darah mulai perjamuan kudus. Biar kasih-Mu melawat setiap kami. Biar kami hidup dalam perintah yang baru untuk saling mengasihi. Dimanapun kami berada, kami meninggalkan jejak kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, biar kasih Tuhan mengalir melawat setiap kita. Terima dengan iman kasih, kekuatan, pengharapan, pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melawat setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu memulihkan setiap hati, setiap relasi, setiap hubungan. Kasih-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, kami yang lemah berkata kami kuat. Kami yang sakit berkata kami sembuh dalam nama Yesus. Yang putus asa berkata kami beroleh pengharapan yang baru. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.